Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tubuh dan darahmu. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan? Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku. Ya, halo semuanya. Bentar ya, tak nyalain dulu. Ya, silakan mau yang ngobrol. Kita mulai jam 8 ya. Halo, Dr. John. Dr. John sudah ada di sini ya? Belum ada. Ada yang namanya Johannes Jakarta, mungkin kan ya? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Salam kenal semuanya. Saya dari Pontianak. Halo Ibu Lili. Ya, salam kenal semuanya. Pak Ton, Pak Budi. Kenal Ibu Lili. Ibu Bone. Mangan apa iku, Bu? Enak tenan. Bu Tina.
Nah, itu Pak Terjon. Halo Romo John. Malam Pastor John. Chris cek sound. John. Cek sound ya. Yo, Bisa dengar suara? Ya. Ya, Pater. sangat jernih. Iya. Chris cek soundku gimana? Udah bagus. Bentarnya Chris. Sudah seperti Andra and the Backbone. Selamat malam Pater John. Oh, Yofi Sasa, apa kabar? Selamat malam, Pater. Malam Pater. Malam Akhirnya bisa ketemu ya. Pastor John. Pater lagi ada di Tangerang. Iya, ada di Tangerang. Oh, di Tiga Raksa ya? tapi kayaknya ini nggak bisa masuk satu kuping ini. Kenapa? Di Romo itu Romo John ini sebenarnya pelayanan di paroki Don Bosco juga. Oh iya wes. Dulunya di Don Bosco juga. Om Budi, Terus Ininya. sehat-sehat. Beneran ya. Dia dekat juga ya. terus melayani umat di tanah. Ada sampai beberapa tahun dari tahun. Kemudian kembali lagi ke Makassar. Akan ada di Halo Ramadan. Halo. pada corner ya. Romo-romo itu kan tinggal bergantung tarikatnya misi mulut kemudian kemana. Laksana penataan mana ya? Ada yang Indonesia ada yang India. Ini timur-timur itu Indonesia. Jadi teknologinya Udah lama juga nggak ketemu Romo itu. Dulu pernah melayani terbukti. Pater John sudah dapat kemana aja? Pater John sudah dapat pergi kemana? Maksudnya? Sama di Jakarta. Dapat pergi keluar daerah? Tidak. Di Tangerang saja. Tangerang saja. Iya. Masih stay at home berarti. Kadang-kadang keluar sebentar. Sah, kena baju. Halo Pak Bambang. Pak Bambang, asal dari mana? Salam. Salam damai sejahtera. Selamat malam. Pak Bambang dari mana? Malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Molus. Ya. Iya, Semua. cuma lagi cek Tante Marina. Tante Marina kok belum buka? Selamat malam, Rosalia. Frankie. Bu Rosalia dari mana ini? Dari Timor Leste. Wow. Hey. Oke.
Itu dia ulang tahun hari ini. Kenal Ibu Rosalia. Selamat ulang tahun. Tahunnya hari ini. Oh, ulang tahun ya? Oh. Tidak. Selamat ulang tahun. Oke, karena sudah jam 8 kita doa Goa Maria dulu yuk. Ya. Ya. Jadi Munculin aja video. apa? Udah muncul. Sebelum pengumuman Goa Marianya, pengumuman dulu ya, sebentar ya. Oke, untuk pengumumannya minggu depan, Sabtu besok itu tidak ada gathering seperti ini, tetapi kita akan bertemu di Zoom untuk sharing group. Jadi terbuka untuk umum, siapa saja yang mau bergabung, linknya sama dan passwordnya juga sama, jadinya boleh hadir juga di jam yang sama juga seperti ini juga. Sharing group ini lebih ke kita sharing masing-masing, lebih mengenal dan membahas tentang kitab suci seperti itu. Dan untuk kita gathering ketemu lagi seperti ini lagi 2 minggu lagi, yaitu pada tanggal 15 Agustus, jamnya sama, harinya sama seperti itu. Dan yang ketiga adalah sumbangan kasih untuk pembangunan Goa Maria Ratu Surga Plage. Jika ada yang berkenan untuk menyumbang, mungkin tadi sebelum dibukakan mic-nya semua, ada dengar untuk video untuk pembangunan Goa Marianya. Memang pembangunan Goa Marianya sudah jadi, tapi membutuhkan untuk biaya pemeliharaan untuk dan biaya lain-lain. Jadi yang bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau memberikan sumbangan kasih bisa melalui rekening atau nanti bisa tanya saya langsung di chat aja. Di saya langsung nomor rekeningnya atau ya kontak personnya atau lokasinya di mana itu bisa chat saya langsung di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, Bu Desi mau mulai silakan kalau mau mulai. Apa masih mau ngobrol-ngobrol dulu? 5 menit lagi kita baru mau mulai. Doa Goa Maria. Oh iya, doa Goa Marianya ya. Jadi kita langsung berdoa Goa Maria saja ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa doa pembangunan Goa Maria Ratu Surga Plage. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Murah, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Kami datang bersatu hati dengan kerinduan untuk memiliki Goa Maria sebagai sarana rohani bagi kami dan seluruh umat untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri dengan Sang Bunda yang baik hati dan penuh kelembutan. Kami ingin meneladani Bunda Maria, Sang Ratu Surgawi, dalam hidup doa, iman, dan kasih. Kerendahan hati dan kesederhanaannya yang bersahaja lepas dari peranannya sebagai Bunda Allah. Kami berharap tempat rohani ini dapat menjadi berkat bagi setiap yang berdoa dan berziarah untuk mengalami perjumpaan kasih dengan-Mu, Sang Juru Selamat, lewat perantaraan Bunda Maria. Ya Yesus yang berbelas kasih dan penuh kerahiman, Engkau tahu sarana rohani ini masih dalam pembangunan dan membutuhkan banyak dana dan tenaga untuk merampungkannya, sehingga dapat memberi kenyamanan dan mendukung umat yang datang untuk berdoa dan berziarah. Kami percayakan ke dalam campur tangan-Mu yang kudus dan juga kelembutan hati Maria, Sang Ratu Surga, untuk menggerakkan setiap hati dalam memberikan dukungan moral maupun materi untuk dapat menyelesaikan pembangunan Goa Maria Ratu Surga Plage. Tempat
setiap beban hati diringankan dan didamaikan, tempat setiap doa dikabulkan, tempat iman, harapan, dan kasih bertumbuh. Kami percaya Gua Maria ini akan dapat membantu kami untuk lebih bersyukur, taat, dan lebih dekat lagi dengan Engkau lewat perantaraan Maria Bundamu yang suci dan tak bernoda. Engkau yang memulai karya ini, mempercayakan karya ini ke dalam tangan kami, di dalam pimpinan. Engkau pula lah yang akan menyelesaikan. Kami percayakan di dalam kuat kuasa tangan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Shalom, shalom semuanya. Dan untuk pada malam hari ini juga nanti akan dibawakan oleh Pater John. Dan nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadinya setelah Pater John memberikan firman dan kesaksian dan segala macam, dan akan dibukakan untuk tanya jawab. Dan tanya jawabnya sendiri terbatas karena waktu kita tidak bisa lama-lama, tidak bisa sampai lama, tetapi nanti akan dipilih pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti saya bacakan. Bisa ditulis selama Pater John memberikan firman. Nanti boleh ditulis apa sih pertanyaan yang mau disampaikan, itu bisa ditulis di chat komentar dulu, nanti akan saya bacakan setelahnya, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun nanti kira-kira belum ada tapi pas tengah-tengah tanya jawab itu ada pertanyaan, nanti bisa di-pin aja ke saya atau di chat, saya mau tanya, seperti itu. Nanti bisa saya bukakan mikrofonnya atau bisa di chat aja, nanti saya yang bacakan, seperti itu ya. Terima kasih. Silakan Bu Desi. Oke, terima kasih Chris. Selamat malam, shalom semuanya. Salam kenal untuk semuanya. Lambai tangan, hai, selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya di acara Zoom ini. Kita mulai dengan satu lagu, Anak Allah, Yesus namanya. Ayo kita mulai.
kebaikan Tuhan Yesus saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam setiap perkara yang kita lalui. Untuk itu, mari kita berdoa, mengucapkan puji syukur, berterima kasih karena boleh saat ini boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Udah, Puji kasih Kak. syukur kepadamu ya Tuhan Allahku. Engkau hadir di sini saat ini bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Untuk segala hadirat-Mu di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai dan menemani kami di dalam setiap peristiwa hidup kami. Terutama saat sulit yang harus kami hadapi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengumpulkan kami saat ini untuk boleh bersatu hati, untuk datang kepadamu. Karena tiada lain di dalam hidup ini, hanya untuk nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di surga, kami menyadari banyak kesalahan kami. Kami menyadari banyak kelemahan kami, dosa-dosa kami. Kiranya ya Tuhan, pandanglah kami dengan mata belas kasih-Mu dan tambahkanlah kerahiman-Mu di dalam hati kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami boleh memandang wajah-Mu. Curahkanlah rahmat pertobatan dalam hidup kami, agar kami boleh membuang dosa kami dan berjalan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kerahiman-Mu. Saat ini kita lanjutkan dengan doa anak. Di Zoom ini, bila ada anak-anak di sekitar, boleh diajak masuk di dalam layar ini untuk kami doakan bersama-sama. Hai Jos, anak ganteng. Mari kita berdoa kepada kanak-kanak Yesus. Kanak-kanak Yesus yang manis, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang telah Kau berikan kepada kami, yang mewarnai hidup kami dengan penuh sukacita. Kanak-kanak Yesus, pandanglah anak-anak saat ini yang ada di Zoom ini, maupun anak-anak di dalam komunitas kami, yang selalu ada di samping orang tuanya ya Tuhan. Kiranya berkatilah mereka, kiranya curahkanlah rahmat-Mu selalu dalam hidup mereka. Agar saat-saat mereka harus mengalami peristiwa ini, Tuhan, menjalani hidup ini, selalu ada nama-Mu. Berkatilah mereka dalam meraih cita-cita mereka. Bimbing mereka ya Tuhan saat mereka harus belajar online yang sungguh rumit saat ini. Pimpin mereka ya Tuhan, semoga mereka selalu mendapat pergaulan yang baik. Dan mereka selalu mengingat akan segala kebaikan orang tuanya. Semoga anak-anak selalu di dalam sukacita ya Tuhan. Semoga anak-anak ini menjadi sukacita selalu di dalam keluarga, di dalam kehidupannya. Semoga anak-anak ini selalu menjadi contoh bagi kami yang telah dewasa ini, yang selalu berharap kepada Bapa di surga. Tuhan, berkatilah anak-anak ini selalu di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan pada anak-anak ini. Amin.
kasih Jos. Kita lanjut pada pujian dan penyembahan. Saat dimana di situasi yang saat ini kita memang sangat merindukan untuk bisa bertemu bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Apalagi saat ini banyak badai yang harus kita lewati saat ini, masa yang sangat sulit di masa pandemi ini. Karena Tuhan adalah perisai dalam hidup kami. Mari kita letakkan sejenak segala persoalan di dalam hidup kami, karena kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkaulah perisaiku ya Tuhan Allah. Engkau yang selalu tinggal di dalam hati kami. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus
Yesus, Engkau hadir saat ini karena bantuan Roh Kudus-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir saat ini untuk kami. Pandang kami, ya Yesus, satu persatu. Pulihkanlah kami selalu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua saat ini ada di tangan-Mu, ada di dalam pikiran-Mu, dan ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu saat ini. Dimuliakanlah Engkau, Bapa di surga, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saat ini kita lanjutkan dengan doa untuk pembawa firman, dan bila ada sabda pengetahuan bisa dituliskan pada chat di bawah Zoom ini. Mari kita berdoa untuk pewartaan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pater John Laba. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu, dan terima kasih pula karena Engkau mengirimkan Pater John Laba kepada kami untuk menguatkan kami, untuk mewartakan firman-Mu. Saat ini kami, ya Yesus, kami akan menjadi hamba-Mu untuk mendengarkan semua sabda-Mu melalui Pater John Laba. Kiranya Yesus urapilah Pater John, agar firman-Mu boleh sampai kepada kami. Berkatilah Pater John, agar menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk sampai kepada kami. Kini kami akan duduk, ya Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan, yang akan membantu kami untuk melangkah ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pater John. Baik, sahabat-sahabat yang saya kasihi, selamat malam semua. Malam, Pater. Iya. Saya pertama-tama senang sekali diundang untuk hadir dalam gathering ini dengan satu tema yang menarik, yaitu bertahan. Dan saya pilihkan satu teks kitab suci yang bisa membantu kita untuk merenung bersama di masa pandemi ini. Saya ambil dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 31 sampai 39. Saya mengambil teks ini untuk bisa menginspirasi kita bahwa
di saat yang sulit ini, di mana banyak di antara kita mengalami penderitaan lahir dan batin. Tapi sebagai orang yang percaya, kita semua tetap optimis dalam Kristus karena kita lebih dari pemenang. Saya bacakan teks ini dan akan kita renungkan bersama-sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, ataukah pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tadi saya katakan bahwa saya memilih teks ini untuk coba menginspirasi kita supaya bisa bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Ketika COVID-19 tiba, hampir kita semua tidak siap. Dan kita bisa melihat orang-orang itu tidak mencari mobil yang bagus, pakaian yang mewah, tetapi mereka mencari makanan dan minuman untuk bisa bertahan hidup. Memang sekarang ada new normal, tetapi setiap orang harus tetap menjaga diri, karena pandemi ini tidak mencari atau tidak memandang siapakah orang itu. Dan selama ini ya kita semua mengalami banyak penderitaan, banyak dampak, baik yang sifatnya positif maupun sifatnya negatif dari pandemi COVID-19 ini. Dari segi positifnya, ya kita bisa melihat ada tuntutan supaya kita bisa tetap tinggal di rumah dan mengubah pola hidup kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa, terutama pola hidup sehat. Maka kita semua selama ini mulai punya habitus baru dalam hal menjaga kesehatan kita, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, selalu di rumah daripada keluar untuk bisa mematikan atau memutuskan hubungan ya
pandemi ini dengan orang-orang lain. Dan itu semua kita sedang jalankan. Tapi saya melihat ada beberapa hal yang dalam perjalanan beberapa bulan terakhir, kita semua berusaha untuk bertahan, dan ada hal-hal positif juga yang kita bisa belajar dari sana. Satu hal positif misalnya soal waktu. Meskipun di sisi lain ya kita semua merasa sulit, ya kita semua merasakan itu. Tetapi ada satu hal positif misalnya soal waktu. Kita akhirnya bisa punya quality time di rumah. Yang selama ini anak-anak itu merasa kesepian karena sulitnya mendapatkan orang tua yang punya waktu bersama mereka. Ternyata di masa pandemi ini ada makna positifnya. Ada waktu yang banyak di mana bisa digunakan sebagai quality time, waktu yang berkualitas untuk bisa menjalin relasi kasih antara orang tua dan anak, atau sebaliknya, antara anak-anak dan orang tua. Jadi ada quality time. Kemudian, waktu yang ada juga digunakan untuk mengembangkan bakat. Ada yang mendadak jadi musikus, ada yang mendadak jadi tukang masak, ya, dengan PO segala. Wah, ini ada sisi positif juga dari COVID-19. Yang kedua, hal yang positif juga adalah orang semakin berpikir tentang pentingnya menjaga kesehatan. Ada banyak waktu untuk beristirahat, ada banyak waktu untuk menjaga diri. Jadi, baik, ini hal yang baik juga bagi kita, bahwa orang merasa ternyata kesehatan itu penting, maka menjaga diri dengan baik. Yang ketiga, ternyata dalam masa pandemi ini, relasi antar pribadi itu dipulihkan. Ada banyak masalah-masalah kehidupan dalam keluarga. Ketika ada poin pertama tadi, ketika ada quality time, lalu orang bisa duduk bersama. Ada masalah, bisa ada solusi yang mereka cari, ya, dan lain sebagainya. Ya. Relasi antara orang tua dan anak juga berubah menjadi lebih akrab. Teman curhat menjadi lebih baik. Anak-anak ya punya teman curhat adalah orang tuanya, dan orang tua punya teman curhat adalah anak. Ada orang yang mengatakan jarang bisa terjadi seperti itu. Jadi saya merasa bahwa hal yang sangat bagus, ya, yang sangat bagus adalah dalam masa pandemi ini, ya, ada relasi yang lebih baik lagi yang bisa dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Kemudian satu hal lagi adalah yang positif, ya, kualitas iman itu diuji. Saya itu begitu terharu melihat umat punya kerinduan yang besar untuk berekaristi. Dan dalam situasi yang sulit, ya, orang masih mencari jalan untuk bisa berekaristi, meskipun itu melalui live streaming, atau cara apapun, paling kurang bisa menerima Tuhan Yesus secara rohani. Lalu, satu hal lagi yang bagus sekali yang Paus Fransiskus juga menghimbau adalah supaya orang bisa berbagi. Saling berbagi itu indah. Sharing is caring. Saling berbagi itu sebagai tanda kepedulian sebagai sesama. Tadi, meskipun dalam situasi yang sulit, ya, kita sama-sama menderita, tapi di mana-mana seperti ada sebuah gerakan supaya orang bisa berbagi kehidupan. Sharing adalah caring satu sama lain. Dan tentu dampak lain yang kita juga rasakan bersama, dampak negatifnya banyak sekali. Ya, banyak dampak dalam bidang ekonomi,
yang kita rasakan. Ya. Banyak saudara-saudari kita yang dirumahkan. Tadinya 1 bulan, jadinya 2 bulan, ada yang jadinya selama-lamanya dirumahkan. Maka tentu kesulitan, ya, sangat sulit. Maka butuh caring. Ya. Sharing adalah caring. Kemudian dalam bidang pendidikan terjadi juga perubahan perilaku. Anak-anak yang tadi terbiasa pergi ke sekolah, ya, dan bisa bertatapan muka langsung dengan para pendidik, ternyata sekarang harus online. Tapi juga masih ada kesulitan. Ada yang punya sarana, ada yang tidak punya apa-apa. Maka penderitaan ya tetap datang. Lalu meskipun dalam rumah itu hubungan antar pribadi itu baik, ya, tetapi tadi saya katakan bahwa ternyata semakin ramai juga di rumah. Karena apa? Perdebatan, karena beda pendapat juga terjadi. Ya. Dan itu ada hal-hal tertentu. Ada hal yang positif, yang sangat mendidik kita, yang membuat kita begitu senang, ya. Dan ada juga yang membuat kita, waduh, Tuhan kenapa bisa seperti ini? Nah, situasi-situasi seperti ini bukan saja sekarang kita alami. Sebenarnya ini kalau kita renungkan sebagai pengikut Kristus, ini adalah pengalaman gereja. Tuhan Yesus memulai gerejanya juga seperti ini. Betapa banyak kesulitan. Para rasul juga mengalami banyak kesulitan. Yesus ketika mulai mewartakan Injil, dia juga mengalami kesulitan. Orang-orang Farisi, para pemimpin Yahudi adalah lawan-lawan politiknya dia. Para rasul ketika mulai mewartakan Injil, mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan. Maka apa yang terjadi? Ya, sebenarnya kalau kita merenungkan pandemi ini, bagi kita adalah pengalaman gereja sepanjang masa. Setelah para rasul, para martir yang gugur karena mempertahankan iman, jauh lebih banyak dari para korban COVID-19. Mereka tidak punya salah apa-apa, tapi karena mereka mencintai Yesus, lalu mereka menumpahkan darahnya. Dan sampai saat ini, masih banyak orang Kristiani yang mengalami kesulitan menumpahkan darah, dan saya ingat orang seperti Tertullianus, dia mengatakan darah para martir itu adalah benih-benih yang hidup untuk iman Kristiani. Dan memang gereja menjadi kuat karena pengorbanan darah yang tertumpah karena cinta pada Kristus. Ini juga yang mendorong Santo Paulus sehingga menulis kepada jemaat di Roma apa yang tadi kita dengar dalam bacaan yang saya kutip tadi. Tapi Santo Paulus mulai dengan nuansa yang sangat optimis kepada kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Pandemi COVID-19 itu sebagai orang beriman itu kecil karena kita punya Tuhan yang besar. Maka dia ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Bahkan dia punya anak yang tunggal saja dia kurbankan. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia bahkan menyerahkannya kepada kita. Dia punya anak tunggal saja, dia berikan kepada kita. Karena kita ini orang berdosa. Dan Santo Paulus juga tadi, dia memberikan contoh-contoh tertentu yang kiranya berhubungan dengan kita untuk bagaimana bisa bertahan dalam kehidupan kita. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ketelanjangan, bahaya seperti pandemi COVID-19, bahkan pedang sekalipun. Itu dialami oleh gereja dalam perjalanannya selama lebih dari 2000 tahun ini. Dan yang menjadi modal, menjadi kekuatan untuk bertahan adalah iman kepada Kristus. Dan Santo Paulus mengatakan, kenapa kita harus bertahan? Karena apa? Karena kita itu
lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Hanya orang-orang yang punya iman akan mengatakan seperti ini. Dalam masa yang sulit, kita harus tetap bertahan, karena kita lebih dari pemenang. Rambut kepala kita saja dia hitung kok. Dan kita lebih bernilai, lebih berharga dari yang lain-lainnya. Maka Santo Paulus mengatakan, tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada kuasa apapun. Semua tidak punya kekuatan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan di tempat lain Santo Paulus mengatakan bahwa semua pengalaman penderitaan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami ini, untuk melengkapi penderitaan Kristus sendiri yang masih kurang di dalam gereja sebagai tubuhnya. Maka saya pikir bahwa selama masa pandemi, kita semua mendapat kesulitan. Ya, tapi ada hal-hal yang terbaik yang juga kita alami, yang saya sebutkan tadi. Maka kata, mari kita bertahan. Mari kita bertahan. Karena kita lebih dari pemenang. Saya berdoa semoga di masa pandemi ini, saudara-saudara yang terkasih, yang bergabung dalam gathering ini, kita satu hati dan berdoa supaya Tuhan menambah iman kita. Bahwa kita adalah pemenang yang jaya, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan pilihkan bagi kita. Dan kita berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing kita, biarlah Tuhan mendamaikan kita dengannya. Tuhan memberkati kita semua. Iya, amin. Terima kasih, Pastor John. Ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan dari teman-teman? Oh ya, sebelumnya selamat malam, Romo Yosef. Ya, selamat malam, Romo. Hey. Halo, selamat malam. Selamat pagi waktu Amazon. Oh, waktu Brazil. Ya, selamat pagi waktu Brasil. Ya. Sekarang jam 9.45 pagi di sini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik hati, sehingga dalam suasana pandemi yang semakin sulit, justru saya bisa bertemu dengan umat, dengan saudara-saudari lewat sarana yang ada. Itu pun kalau katakan saja kok internet itu berfungsi. Kalau jaringan atau sinyal itu susah, kita gelap-gelap saja di Amazon. Dan saya bersyukur itu melihat saudara satu yang sudah sekian lama hanya meskipun lewat itu sarana yang ada. Dari yang pasti bahwa saya itu dalam hati itu seperti apa kata yaitu bara api iman itu tetap bertumbuh meskipun suasananya sulit, tetapi ada begitu banyak orang yang tetap mau mempraktikkan imannya, tetap mau berkumpul dalam keluarga, keluarga sebagai gereja, inti dari gereja itu satu hal yang sangat positif. Dan apa yang dikatakan oleh saudara pastor itu seperti yang diungkapkan itu betul pengalaman yang luar biasa dalam suasana sulit seperti ini. Kadang di sini saya katakan kepada umat bahwa kita belum mengalami suasana yang lebih sulit yang pernah dialami oleh orang-orang Kristen pada abad-abad awal. Untuk sekarang kita masih bisa bepergian dan lain sebagainya, kita masih bisa sembahyang di jalan, di mana saja, ke gereja dan juga. Tapi orang-orang pada abad awal, abad-abad pertama, itu jangankan membuat tanda salib di jalan, itu langsung ditangkap, dipenjarakan atau dibunuh. Jadi banyak salam dari Brasil untuk umat Allah di tanah air Indonesia. Mantap.
Pertanyaan saya itu untuk semua itu bagaimana sikap orang-orang kita umat Katolik berhadapan dengan suasana ini ketika ditawarkan oleh umat-umat atau orang-orang sama saudara-saudara yang lain dari agama-agama lain dan alasan bahwa tidak bisa ke gereja, ya pindah aja ke gereja kami atau ke agama kami. Itu menjadi pertanyaan saya sebagai kelompok katakan saja minoritas dari dulu, tapi itu menjadi kebanggaan kita sebagai orang Kristen. Itu menjadi satu nilai yang sangat positif untuk kami-kami yang tinggal di luar Indonesia. Jadi saya dari anggota Serikat Sabda Allah, ini sudah 24 tahun di Amazon. Tapi saya orang Indonesia dari Lembata, NTT. Ya, silakan, Pater John. Mau menanggapi? Ya, memang situasi yang kita alami sekarang ini seperti itu. Umat kita itu dalam dilema. Ada juga bisa terjadi ajakan-ajakan seperti itu. Ya, kalau kalian tidak ke gereja, silakan ke tempat kami dan lain sebagainya. Oke, mungkin di antara kita, di antara umat terutama itu mengalami seperti itu. Tapi saya tetap yakin, ya, ada 1-2 orang yang mungkin tergoda untuk bisa menyeberang sebentar. Tetapi lebih banyak, ya, yang saya rasakan adalah mereka begitu setia. Di saat yang sulit ini, mereka sungguh-sungguh merasa sebagai orang Katolik. Jadi meskipun misal live streaming, sinyalnya jelek sekalipun, orang itu masih bisa setia, siap di rumah, ada altar kecil, ada lilin, ada itu seperti sedang mengikuti perayaan Ekaristi. Meskipun di pertengahan sinyalnya hilang dan dia kewalahan, tapi dia tetap punya kerinduan. Jadi memang mungkin saja ada di antara saudara-saudara kita sebagai gereja itu, mereka ya membelot sebentar atau membelot selama-lamanya, tapi saya lebih yakin bahwa ada lebih banyak yang di saat ini merasa bahwa ini menjadi kesempatan saya menunjukkan diri saya, apakah saya betul-betul orang Katolik yang mengimani Yesus Kristus atau tidak. Jadi kekuatan iman itu justru diuji di sana. Ya, itu komentar saya untuk Pater Yosef. Ya, thank you. Sudah dari Romo Yosef. Di unmute dulu Romo Yosef, sorry. Ya, sudah. Baik. Di sini selain itu seperti itu di dalam acara-acara siaran di radio di sini juga saya mengatakan kira-kira hal yang sama. Itu justru kita semakin mempertanyakan, saya ini benar-benar putra Allah, anak Allah, pengikut Yesus Kristus, atau hanya sekedar ikut ramai dengan orang lain. Yang kedua, apa istilahnya itu, depresi ya, atau dalam bahasa Indonesia itu pada akhirnya orang mengambil jalan yang sangat disayangkan itu karena putus asa dan merasa sulit, lalu terjebak dengan kesulitan-kesulitan yang ada tanpa menemukan jalan keluar atau tanpa membuka diri untuk bisa menemukan jalan keluar. Apa yang terjadi di sini itu banyak orang membunuh diri, dan sudah pernah disinyalir juga itu coronavirus sepertinya, dan kekerasan dalam rumah itu meningkat karena dalam suasana seperti ini. Itu bagaimana itu di tanah air Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat yang terjadi, memang ketika ada dampak yang besar dalam ekonomi atau dampak yang bisa mempengaruhi orang secara pribadi dalam keluarga, itu bisa terjadi seperti itu.
tanpa ada pikiran yang lebih luas atau lebih panjang lagi, mereka mengambil jalan pintas untuk membunuh diri dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita, ya Bapak Ibu yang mungkin punya kesaksian-kesaksian tertentu atau punya pengalaman-pengalaman tertentu, mungkin bisa membagikan pengalaman ini, dampak pandemi, ya, membuat orang tidak bisa bertahan dalam hidup dan mencari jalan pintas dengan membunuh diri atau kesulitan lain yang mereka bisa hadapi. Mungkin di antara kita ada yang bisa ya memberikan kesaksian, mungkin lebih bagus. Ya, coba nanti saya ini kalau dari saya sendiri tentang apa ya, tema untuk pada malam hari ini bertahan. Tadi kalau Romo Yosef lebih ke pindah agama. Kalau saya lebih ke ini, ke mana ya? Kita sudah terbiasa dengan live streaming seperti itu. Sudah terbiasa dengan online semua seperti itu. Dan tapi ada kalanya, ini mungkin saya aja ya, nggak tahu ya yang lain mungkin enggak ya. Mungkin ada kalanya live streaming itu menjadi sekedar membosankan gitu. Membosankan dalam arti biasanya pagi-pagi bisa live streaming, tapi nanti sore aja deh, seperti itu. Bagaimana mempertahankan yang iman kita yang sudah, ntar lama-lama ya kalau seperti ini terus ya tidak bisa berdoa pun jadi berkurang gitu, karena tidak ada sarana yang biasanya seperti ini, jadi tidak ada seperti itu. Ya, kalau kita kembali dalam konteks sejarah gereja kita ya, zaman dulu itu begitu sulit. Ketika banyak penganiayaan terjadi dalam gereja Katolik itu hanya menggunakan simbol-simbol tertentu yang membuat orang-orang itu sadar bahwa mereka adalah bagian dari Kristianitas. Saya kasih contoh bagaimana orang-orang Kristiani pada awal gereja, mereka itu menggunakan simbol ikan dengan bahasa Yunani iktus ya. Jadi ketika mereka melihat di rumah ada gambar ikan, mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka merasa adalah bagian dari itu, bagian dari Kristianitas. Situasi mereka sangat sulit ya. Tadi saya katakan bahkan itu melebihi apa yang sekarang sedang kita alami. Nah, kita saat ini ya betul bahwa kita mengalami kesulitan. Semua ya gereja, para gembala kita itu sangat sepakat dengan pemerintah demi kebaikan bersama, ya, bonum comune, kebaikan bersama kita semua. Maka dianjurkan hal yang paling mujarab adalah dengan live streaming atau dengan cara-cara yang lain. Gathering seperti ini adalah salah satu cara untuk saling mendukung dalam iman. Nah, mungkin yang harus kita tanam dalam pikiran kita adalah bahwa meskipun kita ikut live streaming, misalnya dalam perayaan Ekaristi, kita harus mengikutinya dengan baik. Karena apa? Karena kita akan menerima Yesus melalui sabda yang kita dengar, dan tubuh dan darahnya yang kita terima secara rohani, komuni rohani yang kita terima. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang besar antara komuni rohani dan komuni yang nyata. Santo Thomas Aquino ketika dia melihat ya hosti kudus, dia mengatakan disitulah Allah yang tersamar. Saya melihat Allah yang tersamar. Jadi meskipun ya kita hanya menerima komuni secara rohani, ya, tapi kita punya ikatan batin. Ada kerinduan yang paling mendalam dalam hati kita bahwa kita betul-betul ada di hadirat Tuhan Yesus dan kita merasa bersatu dengan Dia. Itu. Jadi ada yang memang sangat manusiawi, ada yang merasa bosan, ada yang barusan Tuhan kasihanilah kami, anak langsung bilang, Mama mau minta minum. Ada yang baru baca mau dengar homili dari Bapak Uskup, langsung bilang, Ma, lapar. Waduh. Ya, itu memang gangguan-gangguan tertentu dalam mengikuti live streaming. Tapi yang paling penting adalah kalau kita sungguh percaya pada Tuhan, maka cara-cara sederhana seperti ini
dipakai oleh gereja untuk bisa membantu kita tetap bersatu dengan Kristus. Karena kita punya pengalaman sekarang jauh lebih baik daripada pengalaman para martir yang tadi saya ceritakan. Hanya bisa tulis di tembok-tembok ikus, oh di sini ada kristianitas di sini. Hanya simbol. Dan mereka juga tidak bisa terima komunis seperti kita. Ya. Saya kira itu tanggapan saya. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari yang lain. Soal bantuan sekarang kan mungkin tadi berkait juga sama yang mungkin yang pindah keyakinan atau apa karena ada latar belakangnya seperti itu. Misalkan dia butuh bantuan entah itu ya sekarang kan lagi banyak sembako lah segala macam, bantuan uang mungkin ya, dan ada dia punya pengalaman di sini saya baca dia punya pengalaman bahwa orang itu dapat bantuan dari gereja lain seperti itu, ya kan? Dia dapat bantuan dari gereja lain, dia diperlakukan mewah oleh gereja lain, tapi gereja lain itu punya maksud dan tujuan untuk ya istilah kasarnya ya menarik umat. Dan itu bagaimana tanggapan dari Pater John mengenai hal itu gitu? Adakah tindakan gereja menurut Pater John yang bisa membatasi itu, terlebih dari iman ya iman seorang kan beda-beda seperti itu. Ya, ada dua hal di sini. Hal yang pertama, ketika berhadapan dengan situasi itu menjadi autokoreksi untuk kita dari pihak gereja, dari kita semua, bukan hanya soal para gembala, kami para romo, bapak uskup, tapi kita sebagai umat, sebagai satu kesatuan, satu komunitas gereja Katolik. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita punya opsi atau pilihan fundamental untuk saling memperhatikan sebagai sesama umat dalam gereja. Mungkin saja dalam masa yang sulit ini, kita sebagai sesama umat tidak saling memperhatikan. Atau mungkin kita saling memperhatikan, tetapi tidak maksimum. Atau mungkin kita memberi, tapi memberi dengan tidak sepenuh hati. Ya. Jadi itu mungkin menjadi tantangan bagi kita secara internal. Ya. Secara internal, kita bisa, ketika ada situasi seperti itu membuat kita berefleksi, apakah selama ini kita sebagai sesama umat, sebagai sesama gereja itu, kita betul-betul punya kepedulian yang mendalam terhadap saudara-saudara kita di dalam rumah sendiri atau tidak? Ya. Apakah kita punya kesempatan untuk bisa memberikan bagian dari kehidupan kita untuk mereka? Lalu di lain pihak, di pihak orang yang saudara-saudara kita yang Katolik yang akhirnya mungkin tergiur dan pergi ke tempat lain, ya, itu pertanyaan soal iman secara pribadi. Apakah iman itu adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan saudara kita atau tidak? Ataukah ya bagi dia iman itu tidak ada gunanya? Iman bisa dijual dan dibeli dan lain sebagainya. Jadi itu pada pihak dia, ya, dia yang tahu jawaban apa yang pasti untuk dia berikan. Tapi juga yang pihak orang lain yang mengajak itu, ya, kalau kita mau menolong orang lain, tolonglah, bantulah. Kita menolong mereka karena mereka adalah sesama kita. Tapi kita tidak bisa menolong mereka supaya bisa memanfaatkan mereka. Ya. Jadi poin saya yang penting di sini bukan soal siapa yang mengajak untuk sana, tapi pada pertama kita secara ke dalam sebagai gereja, apakah kita sebagai sesama orang Katolik itu kita betul-betul berbagi kehidupan, sharing is caring, itu ada dalam diri kita, ya. Tapi apakah itu maksimum? Betul-betul tanda cinta kepada mereka atau tidak? Lalu yang dari pihak sesama kita orang Katolik, ya, apakah mereka merasa iman mereka itu sebuah kebutuhan yang penting bagi mereka, atau ya iman itu bisa dijual beli? Itu menurut saya. Oke, jadi
menurutnya ya ini bukan tugas gereja aja sebenarnya. Ya. Bukan, tugas kita semua. Bukan tugas gereja semua. Jadi itu semua juga tugas kita ya kan, kita udah ya gereja itu kan kumpulan dari orang, makanya gereja. Seperti itu. Oke, dari C Sasa ada yang mau menambahkan ya? Malam Pak Terjon, malam Romo. Ya, selamat malam. Ya, tadi saya mau menambahkan sedikit. Tadi kan Romo Yosef bilang kalau sekarang ini kondisi pandemi ini membuat orang-orang jadi depresi, kemudian banyak yang terus akhirnya bunuh diri gitu ya. Kalau dari saya sharing dari teman-teman yang ahli jiwa, yang psikiater, yang psikolog gitu ya, itu memang kejadian itu pun juga memang bisa dibilang banyak terjadi gitu ya. Jadi orang-orang malah banyak yang datang untuk ke psikolog atau psikiater untuk mengkonsultasikan gejala-gejala yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah hilang, jadinya orang-orang itu kumat lagi atau sakit lagi gitu. Jadi itu memang kejadian gitu terjadi di masa-masa sekarang ini. Jadi kalau saran-saran dari para psikiater atau psikolog itu mungkin salah satunya adalah yang tadi dibilang sama Pak Terjon, sharing is caring gitu ya. Jadi ini mungkin bukan cuma sekedar sharing is caring dalam hal barang-barang atau apa yang bisa kita bagikan, tetapi mungkin selama pandemi ini kita malah lebih banyak yang kita punya yang sebelumnya mungkin kita nggak punya. Jadi kita yang sebelumnya banyak waktu bekerja, tetapi sekarang ini banyak stay at home, jadi kita punya banyak waktu sebenarnya. Nah, dengan sharing itu maksudnya kita menyediakan waktu untuk teman-teman atau orang-orang yang mungkin ya kita tergerak untuk menyapa atau apa, kemudian kita bisa berbagi dengan mereka gitu ya. Itu juga mungkin bukan cuman untuk orang yang kita ajak bicara, tetapi untuk kita pun dengan kita berbagi, dengan kita menyapa, pasti akan memberikan kayak kelegaan untuk kita sendiri gitu. Nah, itu salah satu yang teman-teman di kumpulan dokter ahli jiwa itu sarankan. Jadi kita juga bisa berbagi waktu, berbicara dengan orang-orang lain, itu bisa melegakan untuk diri kita sendiri ataupun orang lain juga. Terus yang kedua, yang tadi Pak Terjon juga sudah bilang, kita mengembangkan hal-hal positif yang kita punya dalam diri kita yang mungkin ketumpuk dan tidak pernah kita ketahui, kayak misalkan memasak tadi itu ya Pak Terjon. Kemudian hal-hal yang lainnya, misalkan kita melakukan hal-hal yang positif yang dulu-dulu nggak pernah bisa kita lakukan, ya belajar musik atau olahraga atau apapun ya, itu akhirnya nanti akan membuat kita menjadi hal-hal positif dalam diri kita kembangkan, jadinya kita pun akan menekan hal negatif atau perasaan atau pikiran yang negatif dalam diri kita. Jadi ya dengan kondisi seperti ini saya rasa untuk acara gathering, kemudian kita di sini bisa saling berbagi dan melihat juga keadaan teman-teman kita, itu juga salah satu hal yang sangat bagus dan positif sekali, sehingga kita nggak sepertinya terpuruk atau cuman memikirkan diri kita sendiri gitu. Itu aja tambahannya Pak Terjon dan Romo Yosef. Terima kasih. Thank you. Ini ada satu lagi Pak Ter. Saya bacakan ya. Saya ingin bertanya, dalam masa pandemi ini, kita sudah lama tidak misa dan menerima sakramen tobat, apalagi sakramen perminyakan. Jika ada umat Katolik yang meninggal dalam masa pandemi tanpa menerima sakramen tobat atau perminyakan, bagaimana dengan keselamatan setelah meninggal? Wah, ini berat nih. Pertanyaan yang sangat serius ya. Serius. Yang pertama, di setiap keuskupan itu ada peraturan-peraturan tertentu, bahwa kami para Romo juga dalam hal-hal tertentu kami harus fleksibel melihat keadaan tertentu dari orang yang membutuhkan pelayanan kami. Jadi dalam situasi apa saja kami sebetulnya bisa bersedia untuk
melayani orang-orang tertentu yang sakit, yang mau menerima sakramen perminyakan, ya, atau juga pengakuan dosa sejauh itu bisa, ya, tapi selalu memperhatikan protokol kesehatan yang kita semua tahu. Nah, tentang mereka yang membutuhkan ini dan ternyata mereka tidak sempat dilayani, ya, saya juga tidak tahu, itu kan urusannya Tuhan itu, ya. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan, wah mereka belum terima sakramen pengakuan dosa dan perminyakan kemudian meninggal, mereka kemana? Itu Tuhan yang tahu, ya. Tapi ya kita harus tetap ingat, meskipun mereka itu tidak sempat menerima sakramen-sakramen terakhir atau viatikum seperti itu, dan mereka meninggal dunia, tapi kita yang masih hidup, kita sebagai gereja, kita kan masih punya kesempatan untuk mendoakan mereka. Ya. Kita kan masih punya kesempatan mendoakan mereka, kita melalui intensi misa, atau cara-cara lain yang bisa kita lakukan dengan doa-doa kita, supaya mereka juga bisa memperoleh keselamatan jiwa. Ya. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. Mereka tidak sempat mendapat pelayanan sakramen-sakramen terakhir dari gereja, tapi gereja tetap akan mengingat mereka dalam doa. Para romo itu setiap hari kalau misa, pasti akan mendoakan orang-orang yang meninggal dunia. Itu selalu disebut dalam doa syukur agung. Ya. Jadi tidak usah kecil hati. Atau kita juga punya tanggal 2 November, itu kita khususkan untuk mereka. Jadi kalau mereka tidak sempat menerima, oke lah, karena situasi kita. Ya, dari kita menerima situasi. Tapi untuk mendoakan, kalau umat yang lain tidak mendoakan, tapi romo-romo kalau setiap hari misa, ada yang misa 1, 2, 3, 4, 5 kali dalam satu hari, mereka mendoakan juga orang-orang yang bukan hidup saja, tapi orang-orang meninggal juga ikut didoakan. Apakah hanya orang-orang Katolik yang mendoakan? Tidak. Semua orang beriman itu didoakan. Itu komentar saya. Oke, terima kasih Romo, Pater. Terus ada satu pertanyaan nih. Sekarang saya nggak tahu ya di tempat lainnya, di Bali kan sudah new normal, sudah buka gereja. Tapi kan pasti kan ada protokol kesehatan ya, pastilah seperti itu. Dan yang mau ditanyakan adalah dengan menerima hosti, apakah kalau kita ke gereja karena kita masih takut, boleh nggak kita nggak menerima hosti tapi kita berdoa komuni batin? Iya, untuk menerima komuni kudus itu pertama, bukanlah sebuah keharusan yang luar biasa. Kalau seandainya orang itu ya ikut misa, tapi ternyata dia punya dosa tertentu, ya punya dosa tertentu, dosa berat, dia belum mengaku dosa, meskipun dia ikut misa, dia pasti tidak akan menerima komuni, ya karena dia dalam keadaan dosa. Nah, kalau orang itu pergi ke gereja, ya dalam masa pandemi ini, kemudian dia karena ada alasan-alasan tertentu, dia tidak menerima komuni kudus, tapi dia berdoa saja, juga tidak apa-apa. Mungkin dia belum siap untuk menerima komuni. Ya. Mungkin dia belum siap untuk menerima komuni. Jadi dia mengatakan dalam hati, oke lah saya minta maaf Tuhan Yesus, saya terima engkau secara rohani saja. Itu dia ya kembali pada pribadi tersebut. Ya. Jadi meskipun kita ikut misa, ya itu bukan satu keharusan bahwa kita harus terima komuni. Kita harus melihat dalam diri kita, apakah saya layak untuk menerima komuni kudus pada saat ikut Ekaristi atau tidak. Kalau ternyata saya tidak layak karena saya hidup dalam dosa, ya saya akan mengatakan, ya Tuhan saya tidak pantas ya, untuk menerima engkau. Maka saya menerima engkau secara rohani. Itu komentar saya. Oke, thank you. Ada lagi untuk pertanyaannya yang lain? Ada lagi? Oh, ada lagi nih. Ada lagi? Saya bukakan masih 10 menit lagi untuk waktu tanya jawabnya.
Ada lagi? Ada? Itu Romo Yosef, Chris. Oh, Romo Yosef ya. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Ya. Pertanyaan terakhir itu tentang menyambut komuni atau tidak, itu dalam suasana seperti ini, seperti anjuran dari bagian kesehatan, itu selalu ada apa itu, katakan saja gel sanitizer, itu kata yang diciptakan untuk bisa menjelaskan itu tentang pemakaian itu sarana-sarana untuk melindungi diri dan juga menjamin kesehatan banyak orang. Di sini itu menjadi kewajiban, menjadi keharusan semua kita, dan pada umumnya itu diupayakan supaya orang yang akan menyambut itu sakramen Maha Kudus itu juga harus katakan saja itu menerima dari lewat tangan, dan sebelum orang itu pergi komuni, dia harus cuci tangan atau katakan saja itu dengan gel sanitizer, itu apa kata yang tepat, alkohol itu untuk mencuci tangan, untuk katakan saja bukan mencuci, itu steril, mensteril tangan, katakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada orang-orang yang tanpa sadar bahwa dia itu terjangkit COVID-19, kita mohonkan supaya itu kesadaran orang itu sendiri untuk tidak ke gereja, meskipun sudah diberi peluang untuk diberi kesempatan untuk umat boleh ikut ibadat atau perayaan. Di sini anjuran kami di sini belum, untuk sementara itu ibadat-ibadat ditayangkan saja, dan entah kapan itu akan mulai, paling tidak itu pertengahan Agustus. Tapi itu pun dianjurkan supaya jangan di dalam gereja, ataupun kalaupun dalam gereja jumlah sudah dihitung, harus mendaftar ke kantor sekretariat, untuk ke kantor paroki untuk tahu persis berapa orang yang harus ikut diberi izin. Dan untuk kami di sini itu pertanyaan itu akan terjadi bentrok dengan umat yang usianya sudah di atas 60-an tahun dan mereka ingin ke gereja, sementara aturan kesehatan melarang mereka ke gereja. Kalau anak-anak usia sampai 12 tahun juga diberi untuk sementara tidak boleh ke gereja, itu masih mendingan. Tapi orang-orang tua yang di sini tuh kebanyakan yang masih ke gereja, itu orang-orang tua di atas 60 tahun, itu menjadi bentrok sosial dengan pemimpin-pemimpin gereja, itu para pengurus gereja, dan juga dengan pastor dan lain sebagainya. Lalu juga di antara mereka. Dan kadang itu soal istilah kasar itu bilang pilih muka, itu menjadi masalah juga itu. Lalu soal orang-orang yang mati lalu tidak menerimakan sakramen terakhir viatikum seperti yang disampaikan oleh Pater John, itu pemahaman kita terbatas pada itu, tapi justru kerahiman Allah itu jauh melampaui pemahaman kita. Dan kita senantiasa mendoakan orang-orang, dan ada intensi khusus itu selama masa ini untuk orang-orang yang meninggal akibat itu COVID-19, dan juga para pekerja, para medis yang bekerja untuk melayani mereka, dan juga keluarga-keluarga. Jadi saya kira itu bukan menjadi kecemasan kita bahwa bagaimana mereka akan ke surga atau ke tempat yang lain. Itu Tuhan tahu lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Pater John itu. Kasih Tuhan itu jauh melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Oke, jadi yang hostnya ini saya lupa namanya ini. Siapa yang menjadi pemandu ini? Siapa namanya? Mohon. Chris Romo. Hah? Chris. Chris. Iya, Romo.
berkat Tuhan untuk keluargamu. Terima kasih banyak untuk semua peserta, semua yang ikut itu. Iya, berkat Amin. Tuhan. Saya bersyukur. Kita saling mendoakan. Itu sudah ada orang dari Los Angeles itu. Bagaimana bisa ke Brasil? Saya bilang selama masa corona ini tenang-tenang saja di rumah. Oke, untuk berikutnya Romo, ini ada pertanyaan. Romo, apakah virus corona ini termasuk dalam penyakit sampar yang tertulis di dalam Alkitab? Apakah ada hubungannya mungkin ini? Gitu. Pertama saya secara jujur mengatakan, wah itu saya juga tidak tahu itu. Apakah COVID-19 itu sama dengan sampar yang ada dalam kitab Perjanjian Lama? Ya. Kalau namanya wabah, ya wabah. Tetapi COVID yang kita alami sekarang ini kan berbeda, ya, berbeda dengan yang diceritakan dalam kitab suci, ya, seperti sampar dan lain sebagainya. Ya, jadi berbeda memang, ya kan. Mungkin kalau sudah ada tanda-tanda ada hujan belalang baru sama Romo. Iya, di beberapa tempat ya. Iya. Di Sumba itu ada itu, bau belalang. Oke, ada pertanyaan lagi Romo. Selamat malam Romo. Bulan Maret kemarin ipar saya meninggal. Namun sebelum meninggal, beliau ingin sekali menerima sakramen perminyakan. Tetapi Romo yang dihubungi tidak bersedia datang ke rumah sakit. Yang saya tanyakan, apakah nanti saudara saya akan mati penasaran? Seperti itu, Romo. Iya. Pertama, mungkin saja pada saat itu Romo mungkin tidak bisa ada pelayanan-pelayanan yang lain, ya, karena hanya satu orang, mungkin dia sulit untuk bisa menjadi fotokopinya untuk bisa pergi melayani. Ya. Jadi, oke lah, bisa dimaklumi. Ya. Tapi yang penting di sini itu begini, ya, seperti tadi saya sudah katakan. Kalau seandainya saudara-saudara kita itu, ya, tidak sempat, ya, mendapat pelayanan, ya, selalu ada kemungkinan, ya, yang besar oleh gereja untuk tetap mengingat mereka. Ya. Jadi dia meninggal pada saat-saat terakhir, ya, itu tidak menerima pelayanan-pelayanan sakramen tertentu seperti itu. Ya, tapi gereja tetap akan mengingat. Gereja akan tetap mendoakan. Jadi seperti tadi saya katakan, para Romo itu setiap hari kalau merayakan misa pasti, ya, mendoakan. Jadi dengan demikian tidak ada pikiran kita bahwa oh mungkin karena dia meninggal tanpa menerima sakramen terakhir, mungkin keadaannya setelah itu seperti apa, ya, yang kita pikirkan. Tidak, kita tidak usah pikirkan, ya. Karena kita percaya, ya, kalau kita ini orang berdosa, ya, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita selalu berdoa begini, Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami. Perhatikanlah iman. Jadi iman menyelamatkan, ya, iman menyelamatkan. Lalu yang kedua, ya, Tuhan itu Maha Rahim, ya, karena itu Dia tidak menghitung-hitung dosa kita. Dia membuang dosa-dosa kita ke tubir-tubir laut yang dalam. Dan ketika kita meninggal dunia, Tuhan itu akan mengadili kita bukan berdasarkan berapa perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, tapi Tuhan akan mengadili kita berdasarkan kualitas perbuatan kasih yang sudah kita lakukan kepada sesama yang paling kecil, yang paling hina. Ketika ada orang yang lapar, orang yang haus, orang yang tidak punya pakaian, orang yang melakukan perjalanan yang jauh, orang yang ada di rumah sakit, orang yang ada di penjara, orang yang meninggal dunia, ya. Ketika kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan belas kasih itu, kita melakukan untuk Kristus sendiri. Jadi, Tuhan akan mengadili kita berdasarkan perbuatan kasih. Karena itu jangan takut, ya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Ya, kita lebih dari pemenang. Oke. Karena waktunya sudah
sudah malam, ya kan? Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada muncul pertanyaan, nanti bisa WA langsung Romo John deh. Bisa. Oke. Bisa langsung WA ya. Ya, langsung saya bisa menjawab. Oke. Sama Romo Yosef juga bisa itu di WA ya, Romo ya. Bisa ya, Romo ya. Bisa langsung WA nanti Romo Yosef, kalau enggak Romo John, langsung dibalas nanti. Boleh. Oh, boleh tuh, boleh semuanya boleh di WA langsung. Oke, kalau gitu sebelumnya terima kasih banyak untuk Pater John, untuk Romo Yosef atas malam ini yang luar biasa. Ya, semoga karya pelayanan Pater John dan Romo Yosef selalu diberkati Tuhan selalu di sana. Dan untuk yang bertugas, Bu Desi, Pak Anton, untuk pada malam hari ini terima kasih banyak, dan tentunya juga untuk kita semua yang sudah malam minggu, ya, malam minggu biasanya kemana-mana, ini berkumpul di sini sungguh sangat luar biasa sekali, berkumpul di dalam Tuhan, dan semoga Tuhan memberkati selalu kita semua. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Desi, silakan. Baik, sebelum di ujung acara, kita berdoa syafaat sejenak. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita janjikan di dalam doa. Saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami akan membawa doa-doa bagi orang-orang yang mengharapkan doa kami. Allah Bapa di surga, saat ini kami datang, kami bawa orang-orang yang sakit saat ini ya Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kiranya ulurkanlah tangan-Mu Tuhan agar mereka mendapat kesembuhan, terutama untuk orang-orang yang terjangkit COVID-19 Tuhan, yang harus dikarantina di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kiranya dalam kesendiriannya tangan-Mu selalu mengurapi sehingga mereka boleh kembali sembuh. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, untuk para dokter, untuk ahli kesehatan, untuk orang-orang yang merawat orang yang sakit terjangkit COVID-19 ini Tuhan. Kiranya mereka, dekaplah mereka selalu dalam kasih-Mu. Semoga kasih-Mu selalu menyertai mereka dalam membantu sesamanya. Kami mohon juga ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, supaya vaksin COVID-19 ini boleh segera ditemukan Tuhan, sehingga kita boleh kembali hidup dengan normal, berjalan dengan normal kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Kiranya tumpangkanlah tangan-Mu, beri dia kuasa roh kebijaksanaan dalam membawa negara ini menuju kedamaian, menuju kemajuan, dan menuju ke perbaikan hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Bali ini yang saat ini membuka kembali menjadi tempat pariwisata. Kiranya Tuhan Pulau Bali ini dalam lindungan-Mu sehingga kami boleh beraktivitas kembali. Semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, doakanlah kami, bawalah doa-doa ini kepada Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Pater John, terima kasih untuk penguatannya, untuk pewartaannya.
kita tetap harus bertahan saat ini karena kita lebih dari pemenang. Dan terima kasih memberi kekuatan kepada kami bahwa Tuhan menambahkan iman kepada kami untuk dipilihnya untuk menjadi lebih dari pemenang. Kini kami akan menutup gathering ini dengan doa dan setelah itu mohon untuk berkat penutup dari Pater John. Dan setelah itu saya terpikir mari nanti setelah berkat dari Pater John kita menyanyikan lebih dari pemenang. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami boleh berkumpul saat ini. Kami mendapat penguatan dari Pater John. Kami merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan. Firman-Mu menyegarkan kami, menguatkan kami untuk boleh melangkah lebih maju lagi. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mohon berkat dari Pater John. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga-keluarga, semua orang yang kita kasihi, semua pekerjaan dan usaha-usaha kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pater John, terima kasih untuk sudah hadir dalam gathering ini untuk menguatkan kita. Mari kita menyanyi, ini dadakan bener ini, lagu Lebih Dari Pemenang. Tunggu bentar. Ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Silakan Chris. Makasih Bu Desi, Pak Anton. Oke, ya, yang mau ngobrol-ngobrol bisa di unmute sendiri. Oke, untuk pengumumannya kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya di sini ya. Apa 2 minggu lagi kita sama Romo Yosef ya? Oh iya. Langsung Romo ditodong Yosef ya. Masih unmute, Chris. Di Sabtu 2 minggu lagi ya? Ya, bisa Ya. Romo. Tanggal berapa? Tanggal berapa itu? Tanggal berapa ya? 15. Ya, kalau memang nggak ada halangan ya kita di rumah saja seperti kata orang anak-anak itu di rumah saja. Itu lalu kalau saya bersyukur itu jaringan internetnya agak baik sehingga bisa ikut secara Sudah dari tadi oke kok Romo. Berarti bisa ya. Bisa Romo, pasti bisa. Tadi sudah Makasih.
Nomornya Romo Halo, yang ini ya? Ferdina. Yang ada di chat itu ya, Romo ya? Nomornya ya? Iya, iya yang tadi saya itu kirim ke Jimmy, Pak Jimmy karena mereka minta dari Los Angeles. Saya itu jadi dari Los Angeles mereka sudah mau rencana hasil. Thank you semuanya, Pater Joseph, Hey. Pater John, hai. Hei Ferdina, Akhirnya bisa lihat kalian berdua ya. Iya. Mana si Nathan itu? Nathan tadi baru bangun, dia balik lagi. Tidur lagi. Ini belum Aman di sana. 6:30 pagi. Oh. Terima kasih DOJ. Ferdina, Jimmy, Pater John ya. Sini. Hai Pater John. Hai semua. Gitu. Aduh. Halo. Hai Nathan. Halo. How are you? Halo Nathan. Hai. Aduh, semua orang tuh. Masih ngantuk, Pater, masih ngantuk. Oh, iya. Oke. Ya, enggak, dia bangun kepagian. Masih ngantuk. Terlalu pagi. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih Romo. Oke. Bye. Yosua sudah lapar itu Yosua. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk hari ini. Senang sekali bisa ikut melayani dalam komunitas ini. Dan tentu saja semua ini berkat Fresh Juice. Ya, Fresh Juice yang selalu memberikan kesejukan. Ada Yopi dan Sasa yang selalu hadir. Ya, saya sangat senang ya, untuk kalian semua. Ya, thank you. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima Oke. kasih banyak. Ya. Pamit ya.